Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes, mantap. Puji Tuhan, dahsyat, amin. Kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Dan kita akan mau mulaikan ibadah kita. Mari kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, selamat pagi Bapak. Semuanya sikap berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Atas anugerah-Mu semalam Kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, segala pujian, syukur kita kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kita kepadanya karena Dia baik, karena kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Dia. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Semua adik-adik katakan haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu, buat kesempatan yang Kau beri Tuhan. Sepanjang malam kami telah lewati bersama dengan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Inilah bukti kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin, mengurapi setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati berkat daripada ibadah. Segala kuasa roh jahat, kuasa roh iblis yang berusaha mengganggu kami Tuhan, kami percaya bahwa semua itu sudah dikalahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus pokok dan kita carangnya. Masih semangat, kita angkat satu pujian lagi yang berkata, Yesus terang dunia. Terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus
kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, bintang-bintang. Haleluya. Kita menjadi terang dimanapun kita berada, karena Tuhanlah terang kita. Tuhanlah yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap
adik-adik kita mau jadi terang, kita mau jadi garam dimanapun kita berada, karena itulah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia, Allah Roh Kudus, Allah yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Biarlah terangnya boleh terpancar dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya. Haleluya, kita akan berdoa. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Manda pimpin kita dalam doa firman. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur kami, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu supaya dia berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Memberkati juga adik-adik yang ada juga Tuhan. Mereka akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau tanamkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, adik-adik siap dengar firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kakak serahkan kepada Bunda Nur. Shalom, selamat bertemu kembali adik-adik yang di rumah, yang cantik, yang ganteng, pasti sudah mandi di rumah kan? Puji Tuhan, ketemu lagi sama Bunda Nur di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, jangan lupa. Perhatikan firman Tuhan dengan baik, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan yang menerangi hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan bercerita tentang satu pribadi yang Tuhan pakai, yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan berkati sedemikian rupa. Walaupun awalnya kehidupannya dia boleh jatuh bukan jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyangkalan diri adik-adik. Dia menyangkal Yesus, dia hilang pengharapan ketika keadaan yang dia tidak pernah mungkin bayangkan sebelumnya, yang dia tidak pernah pikirkan sebelumnya, dia harus menghadapi, dia harus ada di situasi itu, dia menyaksikan keadaan yang ada, dia tidak siap, dia tidak kuat, dia tidak bisa berdiri lagi, dia tidak tahu, dia tidak bisa berpikir lagi apa yang harus kulakukan. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa adik-adik, selain dia hanya berkata, bukan, tidak, lain aku. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-12.
Bunda akan membuka banyak ayat pada saat ini. Siapkan Alkitabnya ya, jangan lupa. Bunda akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terdapat di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Apa yang terjadi adik-adik? Yesus ditangkap oleh para prajurit. Yesus dibelenggu oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus dengan siapa waktu itu? Kita baca lagi ya. Ayat yang ke-15, perhatikan baik-baik. Simon Petrus dan seorang murid lagi mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman imam besar. Imam besar waktu itu adalah Kayafas. Kayafas dia menjadi imam besar adik-adik. Petrus dan satu muridnya bersama-sama Tuhan Yesus. Mereka bertiga masuk ke dalam suatu ruangan persidangan adik-adik. Hari itu malam. Murid Tuhan Yesus, satu orang tinggal bersama-sama Tuhan Yesus, tinggal di dalam ruangan itu, tetapi satu pribadi ini keluar meninggalkan Yesus. Dia berdiri di luar. Tetapi ayat yang ke-16 berkata, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Ayat yang ke-17, adik-adik ingat. Adik-adik ingat, adik-adik baca, adik-adik tandai berapa kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Apa jawaban Petrus? Jawab Petrus, bukan. Lanjut, ayat yang ke-18. Di mana posisi Petrus waktu itu? Sementara itu hamba-hamba dan penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-25. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Apa yang dikatakan oleh Petrus? Ia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang hamba kepada imam besar, bukankah seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus? Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Apakah Petrus mengakuinya? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Adik-adik, kira-kira kalau adik-adik di situasi yang seperti itu, apa yang akan terjadi? Apa yang adik-adik akan lakukan? Apakah akan tetap tinggal di situ? Apa akan berlari cari mama papa? Atau akan bersembunyi? Kalau menurut Kak Win mau kemana? Wah, Kak Win aja kabur katanya, takut. Orang yang selama ini bersama-sama dengan Petrus, tiba-tiba ditangkap, dibelenggu. Ya mungkin mereka tidak tahu Tuhan Yesus salahnya apa. Selama ini mereka tahu Tuhan Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus hanya berkata-kata tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus hanya ada di bait-bait Allah. Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Kak Win tadi berkata dia kabur. Sementara Petrus dia tetap bertahan di keadaan yang tidak menyenangkan itu. Dia bertahan di tengah-tengah situasi yang menakutkan ya, kalau bisa dikatakan menakutkan. Karena bisa saja semua orang yang dekat dengan Tuhan Yesus akan ditangkap, akan diborgol, akan dipenjara. Tapi Petrus tetap diam di situ.
Petrus tetap memperhatikan Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus? Apa yang akan dilakukan terhadap Tuhan Yesus? Dia bersama dengan orang-orang, dia merasa dia bukan murid Tuhan Yesus. Dia orang-orang yang berputus asa, adik-adik. Dia takut. Aduh, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Apa yang terjadi dengan hidupku? Apa yang harus aku lakukan? Dan ketika orang-orang menanyakan tentang dia, bukankah kamu murid Tuhan Yesus? Bukankah kamu orang-orang dari Tuhan Yesus? Petrus tidak bisa berpikir, adik-adik. Dan dia menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, sebelum dia menyangkal Yesus 3 kali, Yesus sudah peringatkan dia. Kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Tapi apakah selesai ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Coba kita cari lagi ayatnya ya. Bunda tadi sudah cari-cari. Tetap siapkan Alkitabnya. Jangan kemana-mana. Bunda dapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke 12. Di sini berkata ketika Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui banyak orang, Yesus menemui orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan dia harus menemui murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada yang siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kita baca lagi ayat yang mungkin ini agak panjang. Ayat yang ke-15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus atau Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawaban Petrus? Tidak, aku tidak mengasihi engkau. Bukan kan? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita perhatikan lagi ayat yang kedua. Apa ayat yang ke-16? Berapa kali Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata-kata yang sama diulang-ulang Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya lagi, adik-adik. Enggak cukup cuma sekali, enggak cukup 2 kali. Bertanya lagi Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan ini yang luar biasa. Firman Tuhan pada saat ini diberi tema hidup menjadi terang di dalam Tuhan. Hidup terang di dalam Tuhan. Kita lihat adik-adik, Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus yang sama yang Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama Bunda kasih ke adik-adik. Apa engkau mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik mencintai Tuhan? Ketika Petrus tidak berpengharapan, ketika Petrus tidak punya jalan keluar, ketika Petrus dalam keputusasaan, apakah Tuhan Yesus tinggal diam? Mungkin saat itu Tuhan Yesus cuma melihat saja. Memang benar waktu itu Tuhan Yesus melihat dan ayam berkokok. Petrus sadar bahwa apa yang sudah terjadi Tuhan sudah perkatakan, sudah ingatkan dia bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok.
Tapi adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Petrus. Tuhan tetap mencari Petrus. Tuhan mencari murid-muridnya ketika dia sudah bangkit. Pertama kali yang dicari adalah murid-muridnya. Orang yang bersama-sama dengan dia setiap hari. Apakah pikir adik-adik saat ini Tuhan tidak ada? Tuhan tetap ada adik-adik. Tuhan yang sama, yang Petrus percayai, yang Petrus kasih adalah Tuhan yang sama yang kita kasih juga. Ketika Tuhan Yesus memulihkan Petrus, ketika Tuhan membalut luka hati Petrus adik-adik, karena dia merasa kecewa dengan keadaan yang tadi. Di mana orang yang dikasihinya ditangkap, dia merasa kecewa. Kenapa ini harus terjadi? Dia ingin menolong Tuhan Yesus dengan caranya sendiri. Sampai dia memutuskan telinga dari prajurit itu. Dia ingin menolong Tuhan Yesus dengan caranya. Tapi adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dirinya sendiri tanpa kita. Tuhan Yesus hanya perlu kita ini, kita mengasihi dia. Tuhan Yesus perlu kita ini supaya kita hormat sama dia. Hormat yang seperti apa? Hormat adalah mengasihi dia, mencari dia dalam keadaan apapun. Situasi boleh tidak menyenangkan adik-adik. Dengan adanya corona kita tidak tahu sampai kapan akan selesai. Kita dibatasi. Tapi ingat, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Kita lihat ketika Tuhan Yesus memberi tugas kepada Simon Petrus. Apakah Simon Petrus berjalan sendiri? Apakah Simon Petrus masih tinggal di dalam kehidupannya yang lama ketika dia menyangkal Tuhan Yesus? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus pulihkan Petrus. Ketika Petrus Tuhan pakai, ketika Tuhan Yesus pulihkan Petrus melakukan suatu mukjizat yang besar. Petrus Tuhan pakai dengan begitu luar biasa, di mana mereka berkumpul bersama-sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain, bersama jemaat yang lain. Mereka berkumpul bersama-sama di suatu tempat, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga mereka boleh rasakan kuasa Roh Kudus. Mengapa kita perlu Roh Kudus adik-adik? Karena Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Karena Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita karena ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Adik-adik mungkin pernah berpikir, kami kan masih kecil bunda, kami tidak tahu Roh Kudus. Bunda percaya bahwa setiap adik-adik yang di rumah, bahkan yang menyaksikan firman Tuhan ini, percaya bahwa setiap kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan adik-adik. Bagaimana adik-adik tahu bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan adik-adik? Caranya mudah, caranya gampang. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, ketika adik-adik melakukan suatu pelanggaran dalam kehidupan adik-adik, ada sesuatu yang berbicara dalam adik-adik. Jangan lakukan itu enggak benar, itu enggak baik. Itu sudah Roh Kudus itu yang mengingatkan. Ada kesaksian seorang ibu adik-adik. Kesaksian itu pengalamannya itu sebenarnya enggak wow banget itu gimana. Tapi ini pekerjaan Roh Kudus yang kita bisa buktikan, ada yang bisa buktikan. Ibu ini bercerita kepada bunda begini. Suatu hari dia disuruh teman suaminya untuk pergi ambilkan uang ke bank pakai ATM. Ibu ini bercerita, saya sudah ambil uang itu. Biasalah rasa kepo-kepo tuh pengen tahu gitu loh. Kira-kira berapa ya isi saldo di sini? Adik-adik tahu apa yang dia lakukan? Dia coba masukkan kartu ini sudah masuk adik-adik. Dia tinggal klik saldo, tapi dia berkata jangan. Dia lawan lagi sekali lagi, dia coba masukkan lagi, dia mau ketik lagi. Dia bilang jangan. Apa yang terjadi adik? Dia ambil kartu itu, dia pulang. Dia tidak melakukan apa-apa terhadap saldo orang itu. Dia tidak, walaupun rasa manusia ini rasanya ingin tahu banget berapa sih saldonya, berapa banyak sih uangnya orang ini. Tapi ketika Roh Kudus berbicara dengan dia, jangan lakukan. Itu bukan hakmu, itu bukan urusan. Dia taat. Apa yang terjadi dengan ibu tadi? Gak terjadi apa-apa memang. Tapi apa? Dia memiliki damai sejahtera. Dia mendapat kemenangan dari Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang berbicara kepadanya,
dia akan lakukan. Orang dia nggak tahu yang punya ATM. Mungkin yang punya ATM kan mungkin berpikir, yang di rumah berpikir yang punya ATM. Jangan-jangan dicek saldonya itu. Walaupun dia tidak tahu kalau si ibu tadi tidak mengecek saldonya, tapi ibu ini merasa damai sejahtera. Dia tenang, dia damai sejahtera menghadapi orangnya. Ini satu kesaksian yang luar biasa adik-adik. Simple kan? Cuma cek saldo, nggak hilang apa-apa. Tapi itu hak orang, itu rahasia orang, kita nggak perlu tahu. Itulah namanya Roh Kudus yang berbicara. Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Murid-muridnya berkumpul di suatu ruangan, di suatu tempat, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memenuhi setiap mereka, memenuhi Petrus. Petrus berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang kebenaran Tuhan Yesus. Itu siapa? Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Orang-orang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bukan main-main adik-adik, bukan cuma 3 orang. Ketika Petrus menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus siapa? Mengapa Tuhan Yesus harus disalib? Mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, mereka dibaptis, mereka diselamatkan, mereka dikuatkan. Mereka mengerti mengapa Tuhan Yesus harus ditangkap, mengapa Tuhan Yesus harus disalib, mengapa Tuhan Yesus harus ditampar, mengapa Tuhan Yesus harus dihina. Punya alasan kenapa Tuhan Yesus melakukan itu, karena kasih-Nya kepada kita semua. Hidup mereka diterangi oleh firman Tuhan. Hidup kita diterangi oleh karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Petrus sudah menjadi terang, Petrus sudah menjadi saksi seperti pujian tadi yang berkata, menjadi saksi, menjadi terang. Bunda masih kecil, jangan pikir adik-adik masih kecil belum bisa jadi apa-apa. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan adik-adik itu lakukan. Jadilah anak yang baik, anak yang dengar-dengar pada orang tua, yang mengasihi orang tua, terlebih mengasihi Tuhan. Itu hidup adik menjadi berkat. Ketika harus baca firman, lakukan baca firman. Ketika harus berdoa, berdoalah. Itu sudah menjadi berkat, sudah menjadi terang. Ketika ada di taat, ketika ada di setia, membaca firman, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gak mesti saat ibadah, adik memuji Tuhan. Waktu ada, ini hari Minggu, ayo kita buka YouTube, buka Facebook. Ada ibadah nih sekolah Minggu. Bukan cuma hari Minggu adik-adik, setiap saat, setiap waktu. Beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita tahu dan percaya ketika hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita hidup menjadi terang. Hidup kita diterangi oleh Tuhan. Masalah tidak akan pernah berhenti, tantangan tidak akan pernah berhenti dari kehidupan kita. Mau anak-anak, mau orang tua, mau orang besar, mau muda, mau anak-anak, semua dihadapkan dengan masalah. Adik-adik masalahnya beda, orang tua masalahnya beda, kakak-kakak beda masalahnya lagi sama adik-adik. Tapi tetap, intinya tetap masalah kan, tetap ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti Petrus tadi, dia harus menyaksikan orang yang dikasihinya ditangkap adik-adik, diborgol kayak penjahat. Sementara dia tahu Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus yang dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan Yesus harus ditangkap adik-adik. Dia harus menyaksikan itu. Tapi Petrus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkannya. Ketika Petrus tidak punya harapan lagi, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun keadaan Tuhan Yesus waktu itu, Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bukan Yesus tidak sanggup menolong dirinya waktu itu, tapi Tuhan Yesus harus menjalani semuanya. Tuhan Yesus harus melewati semuanya. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita semua. Karena cintanya loh sama kita. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, kita nggak akan selamat adik-adik.
kita nggak akan bebas dengarkan firman Tuhan, kita nggak akan bebas memuji Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah mati bagi kita mendapat kemenangan, kita mendapat keselamatan yang sama. Kerjakan keselamatan itu, lakukan kasih itu, sehingga kasih itu pun boleh dinikmati banyak orang. Kalau kita saja yang menikmati kasih itu, sayang kayaknya. Tapi biarlah kasih yang dari Tuhan boleh dirasakan oleh setiap orang. Nggak usah jauh-jauh dulu deh, dirasakan mama, papa, dirasakan adik, dirasakan kakak. Kalau ada yang tinggal sama oma, opa, dirasakan oleh oma, opa. Ketika adik-adik sudah membawa kasih itu di tengah-tengah keluarga adik-adik, dan kasih itu akan penuh, dan kasih itu akan meluap-luap, dan ketika kasih itu meluap-luap, dia akan keluar adik-adik. Dan kasih itu akan dinikmati banyak orang. Petrus diberi tugas oleh Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan berarti Petrus harus mencari domba-domba ya. Domba-domba adalah gambaran orang-orang yang tidak percaya. Domba-domba adalah gambaran kita orang-orang percaya, bahkan juga orang-orang yang tidak percaya adik-adik. Tuhan Yesus mau setiap orang yang belum percaya kepadanya boleh percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang belum tahu siapa sih Tuhan Yesus itu, karena banyak orang yang belum tahu ada siapa Tuhan Yesus itu. Mereka tahu Tuhan Yesus seperti apa, tapi menurut pemikiran mereka, oh Tuhan Yesus seperti ini, Tuhan Yesus seperti itu. Tapi yang kita tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Tuhan kok mati? Benar, Tuhan Yesus harus mati. Karena tanpa kematian Tuhan Yesus, kita akan tetap binasa. Ketika adik-adik dipertanyakan dengan, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Mungkin adik-adik akan bingung. Adik-adik tidak tahu harus menjawab apa. Tapi percayalah bahwa adik-adik yang mengasihi Tuhan, yang percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik akan melihat pekerjaan Tuhan ketika adik-adik mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ketika Tuhan Yesus melihat kesetiaan adik-adik, melihat pengorbanan adik-adik untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat adik-adik, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Di mana Tuhan sudah memulihkan Petrus, Tuhan akan memulihkan adik-adik. Tuhan akan memberkati adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus memberkati dan memakai Petrus. Bahkan mungkin lebih adik-adik. Karena itu percayalah dalam Tuhan. Tetap perkatakan firman, hidup dalam kebenaran, jangan berkata yang tidak benar. Karena dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, dengan mulut yang sama kita berkata-kata yang tidak benar. Beranilah berkata tidak untuk sesuatu yang tidak bagus. Karena kita percaya bahwa hidup kita harus membawa dampak bagi banyak orang. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Ayat hafalan terdapat di dalam yang Tuhan Yesus kasih ke Petrus ya. Ayat hafalan terdapat di sini. Ayat yang ke 17. Yohanes pasal 21 ayat yang ke 17. Yang ke semuanya aja deh, kan nggak dihafal juga Kak Win ya, harus ke sini juga. Tapi hafalkanlah di rumah. Ingatlah bahwa bukan saja Petrus yang mendapat misi ini, adik-adik juga harus melakukannya. Ayat yang ke-17, adik-adik baca, adik-adik hafalkan. Ini ayat hafalan firman Tuhan untuk hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih menikmati firman-Nya, kita masih menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan adik-adik, menerangi kehidupan adik-adik, supaya adik-adik tidak salah melangkah, supaya adik-adik tidak salah berjalan. Minta terus Roh Kudus, supaya Roh Kudus penuhi kehidupan adik-adik. Jangan pikir adik-adik aku masih kecil bunda, gak perlu tuh Roh Kudus. No, enggak ya. Adik-adik perlu Roh Kudus, walaupun adik-adik masih kecil. Izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Roh Kudus ambil alih kehidupan adik-adik, aktifkan tuh Roh Kudus, supaya Roh Kudus menjaga adik-adik, Roh Kudus menuntun adik-adik apa yang harus dilakukan di hari-hari ini, terlebih adanya virus corona yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir.
Tetap doakan bangsa Indonesia, tetap doakan kota Tenggarong supaya Tuhan pulihkan, Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya yang ada di kota Tenggarong ini. Dan buat adik-adik di rumah, sehat selalu, jangan lupa istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak main game, banyak baca firman. Oke, puji Tuhan. Teruslah hidup dalam Tuhan, teruslah hidup dalam takut akan Tuhan, teruslah hidup dalam mengasihi Tuhan. Sekalipun kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya dalam ibadah, tapi kita percaya bahwa kita bertemu dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, Alkitabnya ditutup, alat tulisnya disimpan, bukunya disimpan. Kita mau responi firman Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat firman-Nya. Kita berterima kasih buat kasih setianya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kita semua. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, adik-adik di rumah. Silakan menyembah Tuhan, silakan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara adik-adik bersyukur kepada Tuhan? Adik-adik berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setianya, buat keselamatan yang Tuhan berikan, buat kesehatan yang Tuhan berikan buat adik-adik. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah pulihkan Petrus Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memulihkan terus kehidupan kami Bapa. Engkau akan terus pulihkan kota kami, Engkau akan terus pulihkan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Pulihkan setiap kesehatan orang-orang yang kami kasihi Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak terbatas oleh apapun Bapa. Kasih-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan. Taruh hati-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Dimanapun mereka belum menyaksikan ibadah ini Bapa, biarlah mereka terus tinggal dalam kuat kuasa-Mu. Mereka tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan anak-anak yang ada Tuhan. Biar Roh Kudus aktif Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami Bapa, sehingga mereka terus tinggal dalam kasih-Mu Bapa, sehingga mereka terus bertahan dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang kami akan melihat anak-anak ini bertumbuh dalam anugerah-Mu Tuhan. Mereka bertumbuh sehat kuat, iman percaya mereka bertumbuh dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami terus berkati anak-anak kami Bapa, kami terus berkati mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan, berkati dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Haleluya, terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat hati ini Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami terima, sudah kami dengar Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, kami selalu perlu Engkau, kami selalu butuh Engkau Tuhan, kami selalu rindu Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan keadaan kadang tidak menentu Tuhan, keadaan kadang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Bapa, ketika keadaan tidak menyenangkan, ketika keadaan tidak menentu Tuhan, mampukan kami tetap lari kepadamu Tuhan, untuk kami tetap berseru kepadamu Tuhan, karena kami tahu, kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami, bahkan Tuhan akan memberkati kami sedemikian rupa Tuhan, seperti Engkau sudah memberkati Petrus ya Tuhan. Engkau pakai dia menjadi alat yang luar biasa Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Bapa, baik kami guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, sama-sama Tuhan pakai kami, sama-sama Tuhan berkati kami, jadikan kami terang, jadikan kami garam dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat ini Bapa, biarlah setiap kami boleh terus tinggal dalam urapan-Mu Tuhan, tinggal terus dalam belas kasih-Mu Bapa, terus bertambah-tambahkan urapan-Mu, hikmat marifat daripada Engkau Tuhan Yesus. Urapan yang sama juga kami mohonkan kepada buat anak-anak kami dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, biarlah mereka juga terus tinggal dalam urapan-Mu Bapa. Firman-Mu yang sudah kami sampaikan Tuhan boleh tertanam, termeterai dalam kehidupan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga firman itu terus mengajar kami Bapa, untuk terus membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk semakin mengenal Engkau Tuhan dalam keadaan apapun, situasi
apapun atas hidup kami Bapak. Berkati kota Tenggarong yang kami kasih, di mana kami boleh tinggal. Tuhan tolong kerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Pulihkan kota kami, pulihkan Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu, karena kami tahu, kami percaya kuasa bilur-Mu mampu menyembuhkan, memulihkan semua. Darah-Mu menyucikan, menguduskan kota Tenggarong yang kami cinta ini, bahkan seluruh kota besar Tuhan Yesus, dimanapun umat-umat boleh berada, khususnya bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohon kasih-Mu, belas kasih-Mu juga terjadi atas bangsa negara kami Indonesia. Pulihkan Tuhan, sembuhkan semuanya Bapa, sehingga setiap kami boleh Tuhan melihat kemuliaan boleh dinyatakan atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, kami bangga punya Engkau Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau, kami bersyukur Tuhan, kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kebetulan, bukan karena kebaikan, tapi karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih kepada buat firman-Mu, buat hari ini kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa saksikan ibadah ini di YouTube dan Facebook. Bawa mama papanya, bawa kokonya, bawa jangan lupa baca firman terus, baca Alkitab, jangan disimpan nanti. Oke, sampai jumpa kembali. God bless you.